Selamat datang kembali di Ayo Belajar. Di video kali ini kita akan melihat satu bagian dalam dispensasi yang begitu mengerikan. Kalau ada di antara kalian yang merasa bahwa wah, hidup ini berat sekali, atau banyak sekali pergumulan, atau banyak sekali masalah, dan juga bahkan penderitaan, tapi di masa itu yang akan kita pelajari pada saat ini adalah masa di mana memang tidak ada kesukaan bagi orang-orang yang menaruh harap kepada Allah. Jadi kita menyebutnya, atau para teolog menyebutnya itu masa tribulasi atau masa kesengsaraan besar. Nah, di dalam Alkitab masa tribulasi ini sudah dinubuatkan, tentu saja. Ketika para nabi-nabi diutus oleh Allah dan mereka memberitakan bahwa suatu saat nanti sebelum orang Israel akan dipulihkan, bangsa Israel dipulihkan dan hidup di dalam kerajaan Mesias, akan terjadi lebih dahulu masa tribulasi atau masa sengsara besar. Saya akan bacakan satu ayat dalam Yeremia 30 ayat 7. Katakan, celakalah, sungguh dahsyat hari itu, tidak ada taranya. Itulah masa kesusahan bagi Yakub, tetapi darinya ia akan diselamatkan. Jadi Nabi Yeremia pun menubuatkan bahwa oke, akan ada janji pemulihan bagi orang Israel, tapi akan terjadi lebih dahulu masa, kalau di sini disebutnya masa kesusahan Yakub. Yakub kan Israel ya, jadi masa kesusahan bagi orang-orang Israel di mana mereka akan diuji, mungkin itu kata yang tepat, diuji imannya oleh Allah ketika mereka mengalami penderitaan, dan juga akan ada pembinasa keji. Nanti kita akan lihat di Daniel yang akan merayu atau bahkan menggoda mereka untuk menolak Allah, bahkan untuk menghujat Allah. Nah, masa tribulasi ini dengan spesifik sebenarnya di dalam Alkitab dijelaskan, yaitu selama 7 tahun. Kita akan lihat di dalam Daniel pasal 9. Supaya kita lebih gampang, saya akan baca Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan kurban sembelihan dan kurban sajian. Di atas sayap kejijikan akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi kita akan melihat ada banyak, tentunya teman-teman bisa baca secara keseluruhan di pasal 9 ini, bahkan juga di Wahyu pun ada dijelaskan berapa hari, berapa minggu. Tetapi kita akan melihat di sini 1 kali 7 masa. Itu berarti 7 tahun, dan nanti akan ada di tengah-tengah 7 masa itu, kalau di sini dikatakan menghentikan korban sembelihan dan juga korban sajian. Jadi tribulasi ini akan berlangsung selama 7 tahun, tetapi akan dibagi juga di dalam 2 part atau 2 bagian. Itu 3,5 tahun yang pertama dan juga 3,5 tahun yang kedua. Tidak sama seperti dispensasi-dispensasi lain yang punya tokoh dan lain sebagainya. Kita tidak bisa bilang bahwa tribulasi tokohnya adalah antikristus, tentu saja. Tetapi ini adalah suatu masa yang akan menjadi peralihan dari masa bumi yang fana ini menuju kepada kekekalan. Sehingga di masa ini adalah masa yang cukup menentukan bagi manusia yang belum terangkat atau belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di masa kasih karunia. Kemudian karena mereka menolak di masa kasih karunia, mereka terpaksa harus masuk ke masa tribulasi. Nah, orang yang percaya di masa kasih karunia, mereka akan mengalami pengangkatan atau rapture. Nah, orang-orang yang ada di masa tribulasi ini orang yang tidak percaya, orang yang menolak, dan juga orang-orang Israel tentunya, karena sebenarnya ini adalah masa bagi orang Israel diuji oleh Tuhan, atau dicoba oleh Tuhan. Nah, masa tribulasi ini akan terjadi penyiksaan yang begitu berat. Kalau kita membaca di dalam Wahyu, saya tahu ini ada di antara kita yang takut membaca Wahyu karena berpikir, wah, apakah ini akan terjadi, apakah kita akan mengalami hal yang demikian? Tetapi
Belajarlah teman-teman, ini adalah kitab yang menyenangkan sebenarnya untuk dibaca. Ada beberapa hal yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, termasuk untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya. Jadi Allah di 3,5 tahun yang pertama akan membiarkan antikristus itu untuk berkuasa. Sehingga ketika antikristus itu berkuasa, mereka akan mengejar, memburu, bahkan membunuh orang-orang yang tidak mau menghujat Allah atau tidak mau menghujat Yesus. Kemungkinan besar mereka akan dianiaya dan juga disiksa, diburu, menderita, karena kalau kita baca itu dikatakan bahwa pada masa itu bahkan maut lari daripada orang-orang. Maksudnya orang-orang akan mencari maut, orang-orang lebih prefer untuk mati, mending saya mati saja daripada disiksa, tetapi maut lari daripada mereka. Sehingga mereka betul-betul dianiaya dan juga disiksa. Nah, orang-orang yang menerima antikristus pada masa itu, mereka akan menerima banyak advantage, mereka akan menerima banyak keuntungan, mereka bisa hidup dengan bebas. Bahkan ada beberapa ahli-ahli teologi yang mengatakan pasar dunia akan dikuasai oleh antikristus, sehingga orang-orang yang menjadi pengikut antikristus, mereka bisa dengan leluasa untuk berbelanja, makan, dan menikmati fasilitas yang ada di dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu, atau orang-orang beriman, mereka akan kesusahan dan juga menderita. Nah, di 3,5 tahun kedua, itu adalah masa di mana Allah menghukum antikristus. Allah akan mau dikatakan, ya sama seperti menurunkan tulah-tulah. So, kalau di dalam Wahyu itu dikatakan cawan-cawan untuk menghukum antikristus dan juga pengikutnya. Meskipun memang ada kemungkinan bahwa orang-orang lain juga akan terkena, karena itu dikatakan cawan yang atau penghukuman yang sebenarnya general begitu. Jadi sama seperti api diturunkan dari langit dan juga matahari akan menjadi gelap dan lain sebagainya. Kita bisa baca sendiri di dalam kitab Wahyu. Tetapi itu akan terjadi. Dan di masa akhir akan terjadi peperangan, tentunya perang Gog dan Magog, peperangan antara bala tentara sorga, malaikat-malaikat, Mikael dan juga kawanan-kawanannya, serta dengan antikristus, si binatang yang keluar dari laut itu, dan juga para pengikut-pengikutnya, para orang-orang yang percaya dan mengikut antikristus. Mereka akan berperang. Pada akhirnya tentu saja bala tentara sorga akan menang, dan orang-orang yang menjadi pengikut antikristus, bahkan antikristus itu sendiri atau sang iblis itu sendiri, sang binatang itu sendiri, akan dibuang ke tempat yang namanya bottomless pit atau lubang tidak terhingga, dan mereka akan dikurung di sana selama 1000 tahun. Dari itu setelah tribulasi terjadi akan masuk yang namanya masa kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenial, kerajaan di mana akan terjadi keamanan, kedamaian, dan Yesus sebagai Mesias yang akan menjadi raja. Tapi kita akan lihat itu di video berikutnya. Jadi meskipun masa tribulasi ini hanya berlangsung sementara selama 7 tahun, tetapi itu adalah masa 7 tahun yang begitu berat, masa yang begitu menyesakkan bagi orang yang percaya Kristus, orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita seharusnya bersyukur, teman-teman, karena kita sekarang ini masih di masa dispensasi kasih karunia, dan kita tidak tahu sampai kapan masa dispensasi kasih karunia ini akan berlangsung, kapan berakhirnya, kapan akan terjadi pengangkatan. Tapi di masa sekarang adalah masa di mana anugerah Allah dinyatakan, sehingga ketika kita belum meninggalkan dunia ini, Allah masih memberikan kita kesempatan, bukan hanya kesempatan kedua, tapi banyak-banyak kesempatan untuk kita berbalik, bertobat, membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika nanti akan terjadi pengangkatan, Yesus akan datang untuk mengangkat gereja, mengangkat tubuh Kristus di angkasa, di awan-awan. Kita akan menyongsong Tuhan dan tidak akan masuk atau tidak akan ikut di dalam masa tribulasi atau 7 tahun masa sengsara yang begitu menyesakkan dan yang begitu mengerikan itu. Jadi
selama kita masih punya kesempatan, teman-teman yang melihat video ini, kalau ada di antara kita kalian yang merasa belum memiliki kepastian ketika meninggalkan dunia, mungkin ini saatnya dan mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mengetuk pintu hati kalian untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa, akui bahwa kita orang berdosa, kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, dan undang Dia masuk ke dalam hati kita, menjadi Juru Selamat, menjadi Tuhan kita. Dan di momen itulah kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi milik Kristus. Kita memiliki pengharapan dan juga kepastian keselamatan. Tapi bukan berarti masa tribulasi atau ketika kita belajar tentang tribulasi ini menakut-nakuti kalian supaya kalian terima Tuhan Yesus, tidak. Pada akhirnya juga yang tidak terima Tuhan Yesus bukan hanya disiksa di tribulasi, tapi akan disiksa selama-lamanya di neraka juga. Jadi bukan soal menderita atau hukuman yang akan kita terima ketika kita menolak Yesus, meskipun ya itu akan menjadi faktor juga. Tapi karena begitu besar kasih Allah yang sudah dinyatakan bagi kita, sehingga akan sangat rugi, akan sangat sayang sekali bagi kita yang sudah mendengar tentang berita keselamatan ini, tapi tidak mau menerima. Karena kasih Allah sungguh besar dan begitu mulia bagi kehidupan kita. Itu saja untuk video di saat ini. Semoga bisa dipahami meskipun tidak terlalu mendetail karena ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan. Teman-teman bisa tanya kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut di kolom komentar. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjawab. Kalau ada teman-teman yang mau nanya ayatnya di mana dan lain sebagainya, buktinya apa segala macam, akan lebih detail lagi kalau kita bisa diskusi di kolom komen, bukan di video. See you in the next video. Jangan lupa subscribe tentunya, di like, di share, dan juga dinyalakan notifikasinya. Sampai bertemu. God bless you guys.